Sebelum saya sharing tentang apa aja sih komposisi ASI, bagaimana agar ASI selalu banyak, dan bagaimana sih biar berat badan bayi selalu bertambah. Nah, kita harus tahu dulu tentang apa sih ASI atau air susu ibu. ASI adalah sumber nutrisi utama bayi yang mengandung berbagai perpaduan nutrisi sempurna seperti lemak, protein, dan vitamin. Nah, luar biasa keren ya Bunda. Air susu ada macam-macam, yaitu ada colostrum, formilk, dan hind milk. Yuk, kita simak. Yang pertama adalah colostrum. Colostrum keluar selama kehamilan atau trimester 3 hingga beberapa hari setelah kelahiran bayi. Dan colostrum berwarna krem kekuningan dan cenderung lebih kental dibanding ASI setelahnya. Kolostrum mengandung protein, vitamin, mineral, imunoglobulin atau antibodi yang diberikan dari ibu ke bayi. Nah, bunda-bunda, kolostrum ini banyak banget loh manfaatnya. Yang pertama, kaya akan antibodi. Yang kedua, mengandung banyak sel darah putih. Yang ketiga, mengandung pencahar untuk membantu membersihkan mekonium atau kotoran di dalam usus bayi. Yang keempat adalah membantu faktor-faktor pertumbuhan. Nah, membantu untuk usus berkembang lebih matang. Contohnya pada bayi ususnya belum sempurna sehingga terdapat lubang-lubang pada usus. Dengan diberikan kolostrum, lubang-lubang atau celah tersebut akan tertutupi oleh si kolostrum tersebut. Selanjutnya adalah mencegah alergi dan intoleransi, lalu banyak kandungan vitamin A pada kolostrum yang tujuannya untuk mengurangi keparahan infeksi. Nah, sekarang kita beralih ke ASI matur atau ASI matang ya. Nah, ASI matur ini ada dua, yaitu formilk dan hind milk. Formilk adalah ASI berwarna lebih bening yang diproduksi awal menyusui yang berisi protein, laktosa, zat gizi lainnya. Nah, formilk ini dapat memenuhi seluruh kebutuhan air pada bayi ya bunda. Nah, kenapa warnanya lebih bening? Karena kandungan airnya ini sangat banyak. Hind milk atau biasa disebut ASI akhir adalah ASI berwarna lebih putih yang diproduksi saat akhir proses menyusui dan komposisinya banyak mengandung lemak. Salah satu pertanyaan terbanyak dari bunda adalah, kenapa sih saya sering banget nyusuin setiap 2 jam sekali tapi berat badan anak saya nggak naik-naik? Nah, salah satu kuncinya adalah dengan memastikan bahwa anak mendapatkan hind milk, itu mendapatkan lemak yang cukup, dengan memastikan ketika menyusui payudara setelah terasa kosong baru pindah ke payudara sebelahnya. Jadi jangan berganti-ganti payudara padahal payudaranya belum terasa kosong, seperti itu. Nah, pertanyaan kedua terbanyak adalah gimana sih biar ASINya tetap melimpah? Prinsipnya adalah semakin sering menyusui, ASINya akan semakin banyak. Nah, adapun tips-tips lainnya seperti pijat laktasi untuk merangsang produksi ASI. Yang kedua, memompa ASI. Yang ketiga, menyusui anak setiap 2 jam sekali, yang sama intinya adalah untuk merangsang produksi ASI. Yang keempat adalah hindari stres. Yang kelima adalah makan makanan bergizi, banyak mengkonsumsi air putih, meminum suplemen, dan memperbanyak makan kacang-kacangan. Nah, jadi kadang kita nggak bisa memastikan bahwa makanan kita itu bergizi gitu. Nah, ini gunanya suplemen untuk melengkapi nutrisi yang kita butuhkan. Selain menerapkan menyusui sering mungkin dan menghindari stres, bunda-bunda juga bisa mengkonsumsi vitamin dan suplemen untuk meningkatkan produksi ASI dan juga memenuhi kebutuhan nutrisi ibu menyusui. Karena kebutuhan nutrisi terbanyak adalah ibu hamil dan ibu menyusui. Nah, lalu bagaimana sih cara memilih suplemen dan vitamin yang aman dan baik untuk ibu menyusui? Sebaiknya mengkonsumsi suplemen dan vitamin dari bahan alami, bukan dari bahan buatan atau sintetis. Mengapa? Karena dikhawatirkan akan menimbulkan efek di kemudian hari. Lalu, produk HDI adalah berasal dari produk perlebahan, sehingga aman dikonsumsi dalam jangka panjang. Ada yang namanya clover honey sebagai sumber energi dan penghantar nutrisi agar mudah diserap, tidak mengandung gula tambahan sehingga aman dikonsumsi ibu menyusui yang menderita gula atau diabetes mellitus. Lalu ada polienergi yang memenuhi kebutuhan nutrisi ibu hamil dan menyusui yang kaya akan kandungan vitamin, mineral, asam amino, dan mengandung asam folat. Vitaminnya salah satunya adalah D3 dan ada tambah darah. Nah, lalu ada namanya
Royal Jelly yang menormalkan sistem hormonal ibu hamil dan menyusui dan menghindari adanya gangguan hormonal. Nah, ini penting banget untuk dikonsumsi ibu hamil dan menyusui. Nah, jika ada pertanyaan dari bunda-bunda atau bunda ingin berkonsultasi, bisa DM atau WA ke nomor saya. Nah, jangan lupa di like dan subscribe. Terima kasih.